Halo teman-teman Uni, balik lagi sama aku. Nah, jadi pada video kali ini aku akan buat sistem gift ya, di mana kita dapat transfer koin, cash, ataupun variabel bertipe angka lainnya ya kepada orang yang kita pilih. Kita bisa mengirim koin kita kepada orang lain, ataupun orang lain mengirim koinnya kepada kita gitu. Sehingga ada perputaran mata uang ya di world tersebut. Oke, jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Oke, langkah pertama kita akan atur dulu variabel dan broadcast ya. Kita ke data aja di sini. Nah, di sini kita akan gunakan global variable, player variable, dan broadcast. Nah, untuk global variable di sini kita buat untuk menampung ID player dan jumlah koin yang mau kita kirim. Jadi kita di sini kita add variable ya. Nah, kita pilih number karena ID itu kita masukkan 1, 2 gitu ya. Karena itu angka jadi kita pilih number. Kita klik confirm. Nah, name-nya kita masukin aja ID. Terus kita confirm aja. Nah, value-nya kita kosongin ya. Sinkron variabel juga kita nggak usah centang ya. Kita confirm aja seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat tipe yang sama yaitu number. Di sini kita masukkan nama amount ataupun jumlah koin yang nanti kita akan transferkan ke player yang kita tuju gitu. Kita confirm. Nah, sudah. Terus kita akan lanjut ke player variable. Nah, di player variable ini karena kita mau ngirim koin, jadi kita akan buat variabel koin ya. Di sini juga bebas kalian mau give apa. Yang penting itu bertipe number ya. Mau cash, koin, atau apapun lah. Yang penting angka yang kita bisa kirim ya ke player lain gitu. Di sini kita add variable number karena koin itu angka, jadi kita kasih namanya coins tipe number. Seperti ini ya. Dan ini kita cloud variable bebas ya. Tapi seharusnya ini diaktifkan ya, supaya nanti player lain itu bisa menyimpan koinnya ya. Jadi gak perlu ulang dari awal, jadi dicentang aja ini. Kita confirm. Nah, selesai kita buat dua variabel ini. Selanjutnya kita akan ke broadcast. Nah, kegunaan dari broadcast ini nanti kita buat notifikasi ya, bahwa si player ini sudah menerima sejumlah koin dari siapa gitu. Jadi ini untuk si penerima koinnya ya, untuk notifikasi gitu. Kita add broadcast, terus namanya kita kasih aja namanya notification. Nah, terus parameternya, nah karena di sini kita mau nanti kita tahu siapa pengirimnya dan jumlahnya berapa, jadi kita tambahkan parameter ya. Di sini pertama kita akan masukkan berasal dari siapa nanti koinnya. Dikirim dari siapa, kita masukkan teks dulu ya. Ini untuk menampung nama player nanti. Kita kasih aja namanya from, gini. Sudah, kita klik tanda tambah lagi, terus kita untuk mengetahui jumlah yang dikirim berapa gitu, kita pilih number, confirm. Nah, terus di sini kita masukin amount. Sudah, kita confirm. Maka dari itu, pada bagian variabel dan broadcast sudah kita selesaikan ya. Jadi kita akan ke step selanjutnya. Nah, pada langkah kedua ini kita wajib ya menggunakan UI ya. Karena apa? Karena untuk mengirim koin kita gitu ya. Di sini ke UI aja kita langsung. Nah, di sini kita sudah masuk pada bagian UI. Di sini kita akan buat dua UI aja. Yang pertama yaitu UI main dan kedua yaitu UI gift. Pertama kita akan rename aja UI ini menjadi main. Confirm dan kita tambah. Terus kita rename lagi menjadi gift. Seperti ini, kita confirm. Maka di sini ada dua UI. Nanti di main kita klik tombol, maka pindah ke GIF ini. Nah, di GIF ini nanti kita masukkan transaksinya ya, mengirim ke player siapa, jumlahnya berapa gitu. Nah, di sini aku lanjut desain UI-nya dulu ya. Pertama kita ambil tombol buat change UI ke UI GIF ya. Klik ini, kita pilih tombol. Nah, kita pindahin di sini aja deh, simple. Di sini kalian bebas desain seperti apa ya. Di sini aku kasih nama GIF. Oke, sudah. Selanjutnya pada tombol ini kita ke properti lagi, kita masuk ke script di event namanya when clicked by gitu. Kita tambahkan script, kita edit. Nah, di sini kita cukup execute si player, command, UI, change UI ke GIF. Seperti itu. Sudah, pada bagian UI main kita cukup segini aja ya. Karena untuk berpindah ke UI GIF. Nah, pada UI selanjutnya yaitu UI GIF. Nah, di sini aku akan desain dulu UI-nya ya untuk membuat form seperti memasukkan ID, masukkan jumlah dan tombol kirim nanti ya. Jadi aku akan percepat videonya.
Oke, di sini kita sudah desain ya pada bagian UI GIF-nya. Di sini ya. UI GIF-nya. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa fitur. Yang pertama X ini buat change UI ya, ataupun keluar dari menu GIF ini. Jadi, kalau kita tekan X ini, kita akan berpindah ke UI main. Terus ini ada judul GIF-nya, terus ini ID, masukin ID player, terus di bintang ini nanti kita supaya tahu ya, setelah kita masukin ID ini, kita tahu siapa nih namanya gitu, akan muncul di sini ya. Jadi biar kita nggak salah kirim. Terus AMT, yaitu amount, untuk mengetahui jumlah kita kirim berapa, nanti kita masukin contohnya 10 koin gitu, maka akan terkirim 10 koin gitu. Terus ada tombol send, nah ini untuk pengirimnya ya, nanti kita masukin semua script-nya di sini ya. Oke, pertama kita akan buat script-nya di sini ya, di X dulu, kita akan change UI, klik, nah ya, di font ini ya, saat diklik, terus kita edit, terus kita comment, execute, player, comment, terus kita cari namanya UI, change UI, kita pilih ke main. Kalau kita play dan kita klik X-nya, pindah ke main. Kalau kita klik GIF-nya, pindah ke GIF. Seperti itu ya. Sangat sederhana sekali. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke script bagian ID. Nah, di ID ini kita akan set ya nanti global variable jadi teks yang diinput oleh player di sini. Jadi kita ke propertinya. Nah, di sini ada event namanya saat value diganti ya, when value is changed. Nah, jadi kita akan tambahkan script di sini, terus kita edit. Nah, di sini kita akan buat script-nya ya. Oke, yang pertama kita ke comment, terus kita set. Nah, kita set si ID ini, jadi kita isi si ID ini menjadi inputan player. Jadi kita ambil ya property, terus kita ambil property lagi, kita ambil objek ini, kita pilih objeknya yaitu ini ya, atau sama dengan self. Kita ubah jadi self, terus kita ke property, UI input. Nah, di sini kita cari teks. Nah, karena teks ini bukan number dan ID ataupun global variable ID ini sama dengan number, kita convert dulu ya ke property, kita akan ubah menjadi namanya to number. Sehingga ini akan menjadi number gitu. Jadi sesuai gitu ya. Selanjutnya kita tambahkan validasi ya, supaya mereka gak bisa masukin sembarang ID gitu. Karena kan di Word kita ada batasan ID jumlah player berapa ya. Jadi kita buat supaya kalau dia masukin angka lebih dari jumlah player pada dunia tersebut lebih, maka nggak bisa ya. Jadi kita buat if, terus kita ambil ID lebih dari, kita ambil property, terus kita ambil all player ini jumlah player berada di Word ya. Terus kita property length, ataupun jumlah, ataupun panjang ya, player pada dunia kita yang sekarang, maka kita akan set si teks ini. Nah, supaya kita tahu ya, kasih notif juga bahwa tidak ada player tersebut. UI text, kita masukin teks. Nah, terus kita mau ganti teks apa ini? Kita pakai join aja ya. Sini kita ambil di teks, terus ada namanya join ini. Kita ambil ini. Kita buang. Nah, terus kita tulis aja no player gitu. With ID. Nah, di sini kita masukin aja ID-nya, kita pindahin sini. Nah, mau kita coba dulu, kita play. Coba kita masukin, karena di dunia ini kita cuma sendiri ya. Jadi kalau kita masukin satu, ya gak ada apa-apa. Coba kita masukin dua. Nah, no player with ID 2 karena nggak ada player selain kita ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita tambah dulu ya. Bentar, ini kita pindahin sini, ini pindahin sini, sini kita buat bintang spasi. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi masih tetap ada bintangnya. Oke. Nah, selanjutnya jika tidak, nah jika dia masukin benar, berarti tinggal kita apa? Kita set aja namanya ya. Teksnya menjadi si nama dengan ID tersebut. Ini tinggal kita kopas, kita pindahin sini. Nah, di sini tinggal kita ambil properti, terus kita ambil properti lagi, all player. Nah, di all player ini kita masukin properti yaitu NTH item ataupun urutan keberapa gitu. Nah, karena urutannya sesuai dengan ID, jadi kita masukkan ID ya. Masukin ke sini, terus propertinya kita ganti jadi player name untuk mengambil player namanya dengan urutan ID. Kalau satu ya berarti dia akan menampilkan nama player ke satu. Sini kita akan langsung coba masukin dua, nggak ada. Coba masukin satu.
1. Nah, ada Rahman Saputra 1. Bentar, ini kayaknya ada kesalahan, ini kita lupa hapus. Nah, kita masukin 1. Ada, namanya Rahman Saputra. Benar ya, karena di dunia ini hanya aku aja, yaitu Rahman Saputra. Oke, jadi kita ke selanjutnya. Sini kita keluar, kita lanjut pada bagian amount ini ya. Nah, di sini kita klik property, terus klik saat value berubah atau when value is changed. Kita edit. Di sini cuma satu scriptnya, yaitu set si amount sama dengan property, property, get all object, self, property, UI input, text. Kita ubah ke number ya, karena ini amount atau angka ya. Jadi kita ubah jadi number atau angka. Jadi seperti ini aja. Sudah selesai. Terus kita tinggal keluar. Nah, berarti pada bagian ini inputnya sudah kita selesaikan. Dan kita akan coba pada bagian send yang terakhir ini ya. Property. Terus kita tambahkan script di saat diklik ya di sini kita edit. Nah, di sini lumayan agak lebih panjang ya dari tadi, tapi sangat simpel kok. Oke, jadi yang pertama kita buat di sini adalah mengeset menggunakan local variable. Kenapa menggunakan local variable? Ya, karena supaya ini hanya terbagi oleh dirinya sendiri ya. Jadi nggak bercampur dengan variabel player lain gitu. Di sini kita buat ya langsung aja create new. Nah, di sini kita masukin ID, di mana ID sama dengan ID global variable. Kita kopas saja. Di sini kita akan ganti jadi amount atau jumlah, terus ini juga kita samain jadi amount. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat ya. Jadi dia harus mengisi dulu ya si ini dan ini. Kalau dia kalau dia nggak ngisi ini, maka dia nggak bisa kirim ya. Karena mau ngirim apa ke kosong gitu ya. Jadi kalau dia masukin kosong gini terus dia klik send nggak bisa ya. Nanti kita munculin notifikasi. Jadi harus isi dulu ininya. Sama player juga harus lebih dari jumlah player tadi. Oke. Sini kita ambil aja if. Nah, terus kita expression, terus kita ke boolean, kita ambil ini. Nah, karena kondisinya ada 3, yaitu nggak boleh kosong ID-nya, nggak boleh kosong amount-nya, dan juga si player di dunia tersebut yang diinputnya harus lebih dari itu ya. Jadi di sini kita ambil oh, nah di sini ada oh ya. Di sini kita pertama akan masukin ini, perbandingan ini sama dengan, terus kita masukin ID, nggak boleh kosong, terus amount juga, sini kita ambil dulu ya di sini ya. Ini kita kopas, amount nggak boleh kosong, pindahin ke sini, dan yang terakhir yaitu ID-nya tidak boleh lebih dari expression, property, all player, property, length. Jadi dia nggak boleh lebih ya, harus sesuai. Jadi tinggal kita pindahin ke sini, maka sudah jadi seperti ini. Coba deh kita sederhana aja kirim notif ya, player, command, terus kita UI, show toast, nggak bisa gitu aja. Kita apply, kalau kita send, nah nggak bisa ya, karena harus isi. Coba kita isi, nah maka nggak ada muncul notifnya ya, gitu. Paham kan? Sangat simpel kok. Oke, di sini kita agak besarin dikit ya. Oke, di sini kita tinggal ambil join aja untuk munculin notif. Please fill in the ID and amount first. Seperti ini. Jadi kalau kita apply, ini masih kosong, kita send, nggak bisa ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, ini ada kosong. Nah, kita buang gini aja. Lihat, send. Nah, jadi seperti itu ya. Muncul notifnya. Baikin ini. Oke. Nah, selanjutnya kita buat validasi ya. Pengecekan apakah si pengirim ini koinnya cukup buat ngasih ke player lain gitu. Karena kalau koinnya kosong ya jelas nggak bisa kita kirim ya. Karena dia mau ngirim apa, karena koinnya kurang jadi nggak bisa gitu. Nah, jadi kita buat sini ya, kita tambah. Nah, terus di sini kita akan ambil ya, property, terus player var. Nah, di sini nggak ada ya. Bentar, soalnya ini tadi kita udah buat player coin. Sepertinya nggak hapus ya. Number,
coins. Ya, ini aktifkannya jangan lupa. Oke, kita lanjut properti player var coin. Nah, di sini koinnya harus lebih dari sama dengan ya, dengan amount. Kita lihat amount. Nah, di sini jadi minimal koinnya harus lebih dari ataupun sama dengan amount-nya. Contohnya dia masukin koinnya 10 dan jumlah koinnya 10, maka bisa gitu. Jadi minimal harus sama lah gitu ya. Nah, dan juga jika koinnya lebih dari amount, maka kita berhasil ya. Kita tinggal kirim aja. Kita tinggal set ini, terus kita expression, property. Nah, di sini kita ambil alt player, nth item ataupun player ID-nya berapa dengan ID ini. Kita samain ya. Nah, terus di property ini kita ambil player var coin, di mana player var plus ini kita tinggal kopas, pindahin ke sini sama dengan tambah amount. Jadi koin yang si penerima akan bertambah ya sesuai dengan masukan si pengirim gitu. Jadi seperti ini amount-nya. Terus karena dia sudah ngirim jelas dong kita harus kurangin koinnya ya. Nggak mungkin koinnya tetap segitu aja. Itu namanya nge-cheat ya. Jadi kita harus kurangin koin si pemilik ataupun si pengirimnya ya. Jadi tinggal kita buat set, kita ambil player di sini, property, player var, coin, expression, kita ambil pertambahan ini, tambahkan, pindahin sini, dikurang sama dengan amount, benar. Jadi dia akan dikurangin ya, koin miliknya sendiri. Oke, jadi seperti ini. Ini kita hapus, kita hapus. Ya jelas ya, pertama dia berhasil ngirim, terus dia dikurangin koinnya. Selanjutnya apa? Ya jelas kita kirim ke notifnya ya. Kalau sudah berhasil terkirim, kita gunakan execute. Kita ambil player, terus kita ke comment, kita cari UI, show toast. Kita tulis saja give successfully send. Benar nggak bahasa Inggris ini ya? Nah, ini nggak bisa ya. Kita harus bypass, ambil ke expression, terus kita ke text, kita pilih join. Tinggal kita pindahin sini, ini kita hapus. Successfully sent. Berhasil terkirim. Oke. Setelah notifikasinya berhasil terkirim, selanjutnya apa? Kita tambahkan audio supaya apa lebih menarik ya. Ini kita copy aja. Ini kita klik sini, propertinya terus player audio. Nah, di sini kita pilih audio aja yang cocok ya. Coba kita cari di sini apa? My audio. Kalau salah udah dari uninya ya, my audio ini kita cari ini ya. Nah, dengar kan? Teneng katanya. Kita confirm aja. Sudah. Supaya kita tahu ya kalau sudah berhasil terkirim. Selanjutnya kita akan kirimkan notifikasi kepada player penerima ya. Menggunakan apa? Seperti yang di awal kita gunakan broadcast. Jadi kita ke execute, self, comment, UI basic, broadcast. Kita pilih broadcast notification. Nah, di sini notification-nya, kita lihat ya di sini. Pertama di sini kita harus ngisi form dari siapa ya? Dari kita ya. Jadi kita property, pindahin ke sini. Terus kita ambil namanya player, pindahin ke sini. Property, player name. Dari siapa? Dari kita, yaitu player name kita. Nah, amount-nya kita ambil aja di sini dari local variable. Amount-nya ini. Nah, jadi seperti itu ya. Tuh, jangan allow player. Karena apa? Karena kita mau notifikasinya hanya si penerima aja. Jadi tinggal kita ubah aja ya. Property. Kita ambil allow player-nya di sini. nth item sama dengan ID-nya. Jadi hanya dia ya menerima broadcast. Jadi gak orang lain gitu. Sehingga notifikasinya gak terkirim ke semua player gitu. Seperti itu ya. Paham? Dan terakhir kita akan change UI. Karena berhasil terkirim ya kita change UI dong ke halaman main, execute, player, comment, UI, change UI. Kita pindahkan ke main seperti itu. Coba di sini pertama koin kita siapin 10 aja. Sini coba kita play
Send, nggak bisa ya, kita masukin ID-nya, Rahmannya ada, kita masukin 15, ya nggak bisa ya. Coba masukin 10, send. Nah, give successfully send katanya, berarti berhasil gitu. Oke, selanjutnya jika else, di sini kita kirim ya, notifikasi juga untuk diri kita bahwa kalau gagal, notifikasinya apa gitu. Ya gampang aja, tinggal kita copy ini, copy paste, pindahin ke sini. Tinggal buat tidak cukup koin gitu. Seperti ini. Kita apply, masukin ID. Kalau kita masukin banyak koin, nah nggak bisa ya. Jadi harus koinnya cukup, yaitu 10 tadi. Nah, berhasil. Berarti pada bagian send ini sudah kita selesaikan ya. Selanjutnya kita kirim notifikasi ke penerima. Sini kita confirm keluar. Nah, untuk menerima notifikasinya kita gunakan namanya karakter UI. Kenapa? Nanti kalau kita ada UI seperti ini dan player sedang ada di UI lain, jelas itu broadcast-nya tidak akan menerima ya. Karena apa? Karena UI-nya tidak aktif. Jadi sangat ribet ya kalau kita nambahkan broadcast ke semua UI. Maka dari itu kita akan gunakan namanya karakter UI karena UI karakter selalu aktif ya, tidak akan pernah tidak aktif. Jadi kita akan gunakan karakter UI, dia akan selalu menerima broadcast walaupun kita berada di UI lain ya, UI Word-nya. Nah, di sini kita ke karakter, kita pilih karakter UI, kita edit. Nah, di sini pertama kita akan tampilkan koinnya dulu aja ya. Di sini teks. Nah, di sini buat koinnya aja ya. Cocok. Kita buat ini koin gini aja. Spasi. Oke, terus di UI property saat UI aktif tinggal pakai keep until aja ya, lebih simple seperti ini. Nah, kita set. Nah, kita set si teks ini. Oke, property text, text, expression, property, kita cari current player, property player var coin. Seperti ini. Terus kita kasih jeda juga ya supaya gak spam. 0,2 aja gitu. Jadi kalau kita apply, nah koin kita 10 ya. Kita lihat di sini. Ini jangan lupa kita kasih namanya menggunakan join tadi ya. Text, join. Kita buat koin, spasi. Tapi yang sini. Maka kalau kita apply, nah di sini nggak muncul ya. Karena apa? Karena kita harus keluar dulu dari UI ini ya. Nah, baru kalau kita apply, dia baru aktif. Jadi kalau kita apply dalam editor script UI tadi, kita nggak bisa nampilin ini ya. Jadi kita harus keluar dulu. Oke, berhasil kita nampilin koin. Selanjutnya kita akan masuk ke sini, property, ke karakter UI lagi. Nah, di sini kita di event when broadcast is received ataupun saat menerima broadcast, di sini kita klik tambah aja. Pilih notification, kita edit. Nah, di sini kita tinggal gunakan notifikasinya menggunakan Showtoast ya. Ini bisa kalian custom menggunakan UI text ya. Kalian bebas tinggal tinggal set aja teks gitu. Jadi simpel juga ya buat aturnya. Oke, kita lanjut. Ini execute shelf kita ubah jadi current player, comment, terus kita ubah jadi property UI to Showtoast. Nah, di sini kita ambil teks namanya ini join. Tinggal kita ubah aja you receive spasi. Nah, di B ini kita ubah jadi amount. Jadi dia dapat berapa gitu. Ini kita tanda dolar seperti ini. Terus kita klik tanda tambah from. Ini jangan lupa kita tambahkan spasi di ujungnya. Terus ujungnya ini juga from, kita tambah. Kita ubah form seperti ini. Jadi sangat simpel gini aja ya notifikasinya ya. Nah, kalau kita keluar, kita apply, terus kita give. Sini kita kirim 10 koin, 5 koin deh dulu. Kita send. Nah, langsung muncullah notifikasinya. You have received $5 from Rahman Saputra. Karena dia aku sendiri, coba lagi. Nah, seperti itu ya. Kita lihat. Jadi berhasil ya kita membuatnya. Saya lihat di sini, satu. Kalau kita masukin 2.
Ya, no player with ID, coba kita masukin satu. Nggak bisa ya, karena harus ada orangnya. Seperti ini, Rama Saputra, kita kirim satu, send. Nah, berhasil ya. Di sini koin aku tetap 10 ya, karena aku ngirim ke diri aku sendiri, dikurangin terus bertambah ya, jadi dia tetap 10 gitu. Nah, di sini selanjutnya kita akan melakukan pengetesan ya, menggunakan akun asli. Jadi di sini aku akan publish word-nya ya. Oke, di sini aku klik titik 3, langsung publish saja. Oke, udah berhasil di-publish, kita ke halaman utama dulu. Sini kita refresh, refresh. Oke, di sini kita privat dulu ya supaya gak ada yang ganggu. Terus kita masuk. Ini akun kedua aku juga sudah masuk. Kita tunggu loadingnya. Oke, akun utama sudah masuk. Kita tunggu akun kedua. Dan juga dia juga sudah masuk. Nah, yang pertama kita akan kirim dulu ya dari akun utama ini ke akun kedua. Apakah koin kita berkurang? Kita give. Kalau kita masukin ID satu, ya jelas nama kita ya. Dan buat yang masih belum tahu cara masukin ID ini dapat dari mana, di sini ya. Kalau kalian main mode play, di sini ada icon gambar orang di sini. Kalau kalian klik, maka muncul list di sini ya. Nah, nama kita selalu akan pertama, sisanya nama player lain ya. Nah, contohnya di sini aku satu, terus player Corazon itu dua. Jadi kalau kita give, kita masukin ya ID-nya berapa di sini. Add 2. Nah, muncul namanya Corazon. Terus kita masukin amount-nya berapa. Satu dulu deh. Kita akan send. Nah, berhasil ya. Dan si Corazon juga menerima notifikasinya. Dan kita nggak menerima notifikasi kalau kita nerima ya. Karena kita si pengirim. Kita kirim lagi. Give successfully send. Koin kita 8. Jadi berhasil ya kita bukukan. Dan si Corazon juga koinnya jadi 12 ya. Selanjutnya aku akan kirim dari akun Corazon. Sini coba aku masukin satu juga deh. 2 deh. 5 lah. 5. Nah, si Corazon karena dia selalu ID 1, jadi kita masukin ID 2 ya. Di sini muncul namanya Rahman. Dan kita kirim berhasil ya. You receive 5 from Corazon. Dan juga tadi aku lupa ya nambahkan audio di broadcast. Kalian bisa tambahkan sendiri ya di audio broadcast tadi. Oke, berhasil ya. Coba kita kirim lagi $1 ke Rahman. Send. Nah, berhasil ya. Si Corazon berhasil ngirim dan si Rahman ini berhasil nerima. Jadi sistem gift kita berhasil kita buat. Jadi kalian bisa terapkan di dunia kalian ya. Oke, kita masukin lagi deh 2. Masukin 2 koin. Send. Berhasil. Dia juga nerima broadcast ya. Notification. Oke, pada intinya kita berhasil membuatnya ya. Oke, yang tadi aku bilang di situ kita masuk ke sini ya. Karakter, terus kita pilih karakter UI. Terus di UI property kita masuk ke broadcast ya. Nah, di sini kita tambahkan audio juga ya supaya si penerima tahu kalau dia sudah dikirimin gitu. Execute, expression, current player, terus kita comment, play audio. Terus di sini kita pilih audio ya. My audio, kita cari tadi collect namanya. Ini correct, confirm. Kalau di sini kita apply, kita give, kita masukin, kita keluar aja deh. Soalnya koinnya nggak nampilin. Nah, kalau kita apply, sini kita give ya. Kayaknya jadi double ini suaranya kalau salah ya. Satu, kita masukin satu. Nah, jadi double ya. Benar, berarti berhasil ya si penerima koin akan mendapatkan broadcast sound. Nah, seperti itu ya. Oke. Oke, teman-teman, ini sampai di sini dulu ya tutorialnya bagaimana kita membuat gift system, memberikan koin kepada player lain ya. Jadi kalian bisa terapkan sistem ini pada dunia kalian yang berbasis ekonomi gitu ya, kirim cash, mau jual sesuatu gitu, kalian bisa gunakan sistem gift ini. Jadi jika kalian ada pertanyaan ataupun request konten, silahkan komen aja ya di video ini. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.